Hello everyone, welcome to our podcast Mahasiswa Kuna-Kuna. Halo semuanya, jadi hari ini kita mau bincang-bincang seputar sastra. Dan kebetulan kita juga ngundang satu narasumber. Siapa tuh? Spill dong. Jadi narasumber kita itu alumni dari kampus sekaligus prodi kita. Kalian mau tahu nggak siapa? Siapa tuh? Oke. Jadi namanya itu Kak Yofi Wirawanto. Biasa aja sebenarnya. Berarti gue kenalin diri nih. Iya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama gue Yofi Wirawanto. Iya. Aduh. Kebetulan gue alumni dari SAS Indonesia Universitas Nasional angkatan 2018. Nah, kelihatan. Oh, kelihatan tua ya. Nah, itu sih. Dah. Baru itu kan? Iya. Oke. Nah, dengar nih kakak punya band gitu ya. Namanya apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Namanya Narawata. 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 Jadi Narawata itu apa sih kak artinya? Kenapa namanya itu Narawata? Sebenarnya Narawata itu gua ambil tuh dari bahasa Sanskerta. Artinya kalian bisa searching sih. Artinya tuh tersiar merata tiada henti. Keren. So banget ya. So banget filosofis ya. Sastra Indonesia banget. Sastra Indonesia banget, nggak jauh-jauh dari Sanskerta. Mau nanya nih, kenapa ngambil dari nama Sanskerta yang artinya itu? Sebenarnya kalau gue sih karena gini ya, nama itu kan dibilangnya kan kalau nama itu kan bisa kayak doa juga gitu ya kan, kayak misalkan kita bisa tahu pengharapan kita nih dari nama ini nih kedepannya tuh seperti apa kayak gitu kan. Makanya dari sebenarnya ada beberapa nama yang di luar dari Sanskerta juga. Cuman akhirnya kita kumpulin namanya dan kita sepakati ya, akhirnya kita sepakatnya Narawata. Itu tersiar merata tiada henti, yang mungkin kita punya pengharapan di sana. Narawata ini menyiarkan musik-musiknya itu luas dan tiada hentinya gitu. Keren. Semoga ya kan, itu kan nama itu kan doa. Amin. Jangan lupa. Narawata. Narawata. Oke. Nah, gimana sih kebentuknya Narawata itu? Narawata itu ada berapa personil ya? Narawata itu sebenarnya 4. Personil intinya sebenarnya 4. Cuman kalau misalkan itu di luar dari basis ya, ada basisnya tuh. Jadi kalau misalkan kita manggung manggung di yang mungkin panggungnya tuh lumayan besar nih, nah itu biasanya kita nambah kayak edisional gitu, kita nambah basis gitu. Tapi itu sebenarnya edisional di luar dari empat orang yang dari awal ini. Nah, awal dari Narawata itu sebenarnya kita tuh dari reguleran akustikan di kopi-kopi kayak gitu. Tapi dari 2018 akhir kalau nggak salah, 2018 akhir tuh cuman belum ada nama Narawata. Belum ada nama Narawatanya. Jadi kita tuh karena gue berpikirnya jangan sampai kalau misalkan kita pengen fokus ke band, itu kan pasti yang dilihat itu komitmen kan, komitmen di band gitu. Jangan sampai kita udah pengen seriusin ternyata ada visi misi atau prinsip atau ideologi yang bermusiknya tuh dari setiap personilnya tuh beda. Itu kan bakal jadi pecah gitu kan. Nah, makanya setelah 2018, 19, 2020 sampai 2021 akhirnya kita komit buat namain band kita Narawata, dan sekaligus di tahun itu kita rilis single pertama. Langsung rilis kan tuh singlenya tuh. Langsung rilis single pertama. Itu dari 2018 sampai sekarang personilnya masih lengkap. Masih sama. Alhamdulillah. Makanya dari 2018 kita reguleran segala macam tuh itu kayak apa namanya? Kita satuin visi misi dulu gitu kan, satuin frekuensi, chemistry segala macam. Kalau kita udah komit yang kita nggak main-main nih pengen terjun di musik misalkan, ya udah kita setelah kita komit kita udah sefrekuensi, sekemistri, akhirnya kita bikin band Narawata dan ngeluarin karya-karya kayak gitu. Keren banget sih, keren banget. Mantap. Gitu. Nah, kalau lagunya sendiri itu terinspirasinya dari mana tuh kak? Kalau lagu-lagunya sebenarnya kalau
kalau kita ngomongin inspirasi kan kita bisa narik inspirasi itu dari mana, dari segala hal ya, dari mana aja. Ada yang misalkan ngambil inspirasi ciptain lagunya tuh dari kehidupannya dia sendiri gitu kan, apa yang dia alamin. Cuman dari lagu yang 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak diambil dari pengalaman siapa-siapa. Jadi gue cuman pengen kayak berekspresi aja lewat musik bahwa gue pengen bikin cerita seperti ini kayak gitu. Itu dari inspirasi ya. Tapi di lagu-lagu terakhir itu tuh gue ambil dari salah satu personil, dari kisah cintanya salah satu personil gue kayak gitu. Alasannya adalah jadi ini kan vokalis utamanya nih. Jadi ada vokalis utama gue tuh dia punya kayak kisah cinta lah kayak gitu ya kan. Nah ternyata ketika dia nyanyiin lagu yang di luar dari yang dia rasain, ketika take vokal record nih, itu tuh dia kurang mendalami, kurang punya feel. Jadi ternyata ketika lu nyanyi tanpa feel itu tuh ada yang kurang gitu. Iya kurang mendalami gitu. Nah makanya gue bikin lagu yang sesuai dengan yang dia alamin pada saat itu. Ternyata bener nih lagu yang ada judulnya Gelasku dan Isimu, sama yang lagu terakhir itu Candu. Nah itu tuh lagu dari perjalanannya si vokalis ini, dan itu dia bener-bener gila tuh nyanyinya tuh, karena ya apa yang dia rasain tuh dia bisa keluarin di situ kayak gitu. Jadi Vina juga dapat gak sih ke penonton? Bener, Vina juga dapat yang kayak gitu kan. Ini loh yang gue pengen share ke kalian kayak gitu kan, sampein kayak gitu. Aku mau nanya dong. Apa tuh? Kakak ada nggak sih lagu yang terinspirasi dari puisi atau karya-karya sastra yang lain gitu? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan dari karya sastra, jujur gue tuh nggak suka baca novel, cerpen, puisi tuh jarang banget. Bukan nggak baca, cuman jarang banget karena apa ya? Nggak terlalu pengen mendalami ke sana aja. Cuman kalau misalkan dari segi pembuatan lirik, jadi dari 6 lagu itu mungkin 95% tuh gue yang buat liriknya gitu, dari 6 lagu ya. Nah dari dari 6 lagu itu 2 lagu itu yang nada yang bikin tuh bukan gue tuh, temen gue 2, 4-nya tuh gue semua. Jadi full lirik, full nada tuh gue semua. Nah salah satunya gue ngambil tuh, makanya ini nih sebenarnya jawaban kenapa gue memilih sastra Indonesia. Kenapa tuh? Iya, ternyata tuh ada di mata kuliah waktu itu, ada mata kuliah telah puisi. Itu tuh kebetulan Dunia yang ngajarin. Makanya membekas banget nih, makanya pokoknya Dunia tuh membekas banget tuh di gua tuh. Di situ ada teorinya Roman Ingarden. Teorinya Roman Ingarden tentang strata norma. Jadi kalau dia bilang untuk menganalisis puisi itu ada lapisan-lapisan yang bisa kita teliti dari puisi itu. Nah, salah satunya itu ada lapis bunyi. Nah, ini berkaitan dengan kayak rima gitu loh. Jadi kalau misalkan puisi kan ada rima nih di belakangnya tuh kayak apa segala macam gitu kan, misalkan A semua kayak gitu kan. Nah, kalau lapis bunyi itu lebih kayak, jadi gue ada salah satu yang gue tuangin di lagu gue tuh yang Candu, ku yang mencintaimu, ku ingin bersamamu, tapi kau yang tak mampu membagi cerita cinta. Nah itu kan ada lapis bunyi tuh yang di situ tuh kayak A semua, ada U semua. Nah itu tuh ternyata dari yang gue pelajarin dari Roman Ingarden ini, teori analisis puisi itu ternyata bisa gue terapin di lirik gue, biar di situ tuh walaupun di lagu itu ada nadanya, ada musiknya, aransemen musik segala macamnya, ternyata dari liriknya itu udah bisa punya bunyi tersendiri. Dengan kayak yang gue bilang tadi gitu kan, lapis bunyi yang ada U-nya semua, ada A-nya semua. Nah itu gue ambil tuh dari teorinya Roman Ingarden. Oh, dari teori itu, terus dari mata kuliah? Dari mata kuliah telah puisi. Tapi kalian belum ini ya? Belum. Nah, nanti itu. Tapi gue nggak tahu ya, itu kan dulu kalau di dunia referensi bukunya yang pengkajian puisi itu ya kan, ya di situ ada salah satunya teorinya Roman Ingarden yang itu kayak membekas aja di gue gitu. Ternyata masuk nih buat nganalisis puisi, dan ternyata masuk juga ketika kita aplikasikan ke lirik lagu, ke buat lagu kayak gitu. Nah tapi nanti nggak tahu nih pas nanti kalau misalkan kalian dapat telah puisi di dunia, apa masih pakai teori itu atau enggak kayak gitu.
Berarti dengan kakak masuk ke jurusan sastra Indonesia itu juga jadi salah satu alasan kakak bisa bikin lagu-lagu yang keren-keren banget Iya, gitu ya? sebenarnya bukan keren sih ya. Kalau misalkan kita ngomong keren kan balik lagi ke individu ya. Maksudnya setiap orang kan pasti punya selera tersendiri ya, genre apa segala macam. Cuman yang berpengaruh kalau dari gue yang berpengaruh karena pertama motivasi gue masuk ke sastra Indonesia itu ini lucu banget sih sebenarnya kalau misalnya lucu banget. Spill dong. Iya. Spill dong. Jadi tuh dulu tuh gue pengen masuk tuh psikologi sebenarnya tuh. Pengen masuk psikologi, cuman ternyata tidak masuk. Tidak masuk, yang akhirnya tuh gue kerja dulu, setelah kerja baru tuh ada peluang buat kuliah. Nah di situ gue masih bingung nih, selain dari psikologi tuh gue pengen ngambilnya apa gitu kan. Ternyata dapat rekomendasi dari sepupu gue, dia bilang lu kenapa nggak sastra Indonesia aja gitu kan. Nah mungkin pandangan orang umum ketika ngomong sastra Indonesia berarti kita belajar tentang bahasa Indonesia juga kan kayak gitu ya kan. Ya kan? Ya ternyata kan di situ kita temuin banyak hal yang menyangkut karya sastra juga ya kan. Bahasa juga banyak banget gitu kan. Nah, gue juga kaget. Tapi asik kan sastra Indonesia? Masuk sastra. Ya, jadi tuh Tahu rasanya. jadi tuh sebenarnya motivasinya tuh itu. Jadi tuh sebelum gua kuliah itu tuh emang sebenarnya dari masa sekolah tuh gue sering buat lagu-lagu. Buat lagu tuh cuman ya receh lagu-lagu receh lah kayak gitu. Nah, terus motivasinya adalah gue masuk sastra Indonesia, gue bisa bikin lirik lagu yang gak receh, yang bisa bahasanya itu bisa luas gitu loh. Nah itu awalnya motivasinya tuh seperti itu. Ternyata pas masuk, oh itu ternyata luas tuh, banyak yang kita pelajarin gitu kan. Tapi ada dampaknya, yaitu salah satunya yang tadi gue temuin dari teorinya Romanin Garden. Ketika kita telah puisi, ada beberapa lapis yang bisa kita analisis puisi itu, ternyata bisa gue aplikasikan masuk ke lirik-lirik lagu yang gue buat kayak gitu. Terus juga kita bisa tahu nih, kayak misalkan ketika kita pengen buat suatu karya, kita tuh harus tahu kayak pasarnya orang-orang nih, iya kan. Kita kan harus ketika kita pengen buat suatu produk kan kita juga harus tahu pasar kayak gitu ya. Sama mungkin halnya kayak ketika kita pengen buat suatu karya yang bakal diterima dan didengar orang banyak, kita juga pengen kasih lurus, kayak misalkan kita mau pengen pasarnya tuh kemana, entah kayak sedih atau kita jatuhnya tuh kayak kita tahu dulu psikologi dari pendengar kita tuh pasarnya seperti apa. Nah itu kan berkaitan juga tuh sama psikologi sastra gitu kan, kayak sosiologi sastra juga di situ itu bisa masuk. Jadi ketika kita buat karya di situ kita bisa tumpahin ada unsur-unsur sosiologi dan psikologinya. Nah itu tuh menurut gua itu bisa dari pelajaran sastra Indonesia itu bisa gua gabungin, bisa gua masukin ke lirik dan strategi pemasaran lagu-lagu gua kayak gitu. Tadi kan kakak bilang tuh kalau pas sekolah aja kan udah bikin lagu-lagu receh gitu kan. Berarti sebelum masuk sastra Indonesia kakaknya udah seneng ngerangkai kata gitu ya? Betul, aduh gue jadi malu nih. Sebenarnya gue tuh ya sering buat kayak puisi kayak gitu kan, buat puisi, cuman gue tuh nggak bisa bikin puisi romantis. Oh nggak bisa. Gue biasanya bikin puisi yang lebih ke kritis gitu loh, ke kritik segala macam kayak gitu. Itu makanya kenapa saya tidak membaca novel yang romantis, saya itu tidak suka. Makanya Bunia tahu banget idola gue tuh siapa, sampai gue jangan sampai Bunia tahu kayak gue tuh seidola itu sama beliau, sekonser itu sama tokoh yang ada di dalam salah satu buku, sampai gue bikin skripsi itu si tokoh itu. Dan ada orang yang saya lawan sampai saya diusir lah pokoknya. Oh tahu nih. Tuh itu pokoknya maksudnya sampai segitunya gitu, karena gue mengidolakan orang itu kayak gitu. Dan itu buku-buku itu tuh yang sering gua baca bukan romantis, jadi lebih ke gimana caranya kita peka sama kondisi sosial sih kayak gitu. Iya, mengkritisi gimana caranya kita peka sama hakikat budaya-budaya yang keluar dari hakikat yang seharusnya kayak gitu. Itu gue tuh lebih ke sana sih bacanya kayak gitu. Sampai sekarang masih bikin puisi-puisi yang kayak gitu kak? Udah jarang sih, kayaknya sekarang tuh lebih menuangkannya ke lagu. Iya.
karena sekarang udah ada wadahnya. Udah ada albumnya jadi kalau Iya nih. Betul. Di Spotify lagi. Iya. Oh iya, itu juga. Ayo, Gua boleh promosi nggak? Promosi. Semuanya sosmed bandnya juga promosi. Iya. Promosi. Ini jadi bukan diskusi sastra doang nih, jadi Nggak tuh Apa-apa. Chill aja chill. jadi tuh band gue Narawata tuh kemarin Mei kita bikin mini album 6 lagu. Wih, banyak. Sekaligus ya. Ya sedikit sih kayak 6 lagu tuh ya. Tracklistnya gitu ya. Jadi pokoknya di mini album itu ada 6 lagu. Yang pertama tuh judulnya Sebatas Harum. Terus yang kedua Hujan dan Kamu. Terus yang ketiga Tentang Dia. Terus Gelasku dan Isimu. Memudar Menua, sama yang terakhir tuh Candu. Nah itu semua lagu itu bisa kalian dengerin. Bye. Digital Linknya di pokoknya bawah ya guys. Spotify, Linknya di bawah YouTube segala ya, macam, guys. digital platform musik lah. Itu udah ada semua. TikTok, yang main TikTok juga ada tuh lagu di situ. Oh, boleh di-follow juga ternyata di Linknya di TikTok. bawah. Kayak gitu lah. Linknya di bawah ya. Nah itu tuh gara-gara masuk ke Jadi Indonesia, ada nggak sih? gue bisa bikin lagu. Keren. Gak cuma bikin buku aja. Bikin lagu juga bisa. Khususnya di album sastra lagi, Indonesia gitu. Gini, ini yang ini kita ngomongin pengalaman gue ya, pengalaman gue di sastra. Sebenarnya ini bukan diskusi tentang sastra, tapi pengalaman yang gue dapetin ya, gue alamin di mahasiswa-mahasiswanya, kayak gitu. Jadi gini, sepengalaman gue ya, ini bisa dibantah mungkin sama orang-orang yang lain. Sastra Indonesia itu mahasiswanya mungkin kan kebanyakan dia punya buku bacaannya sendiri, gitu kan. Akhirnya dia punya salah satu gagasan atau punya kayak ideologi yang dia pegang sendiri, yang akhirnya ternyata ada akhirnya ternyata ada dampak negatif ya menurut gua. Ada dampak negatifnya bahwa dia itu seakan-akan bisa hidup dari pikirannya sendiri, kayak gitu. Terdoktrin gitu. Mungkin itu lebih jauhnya ya, ke doktrin itu lebih jauhnya. Cuman gue pengen ngambilnya ketika kita di organisasi, ketika kita bergaul. Jadi banyak orang-orang yang beranggapan bahwa dia semakin banyak baca buku, semakin dia menganggap dia wawasannya luas, semakin dia menganggap dia berideologi gitu. Akhirnya dia menganggap orang-orang yang nggak baca buku, orang-orang yang sedikit baca buku, orang-orang yang ngerasa nggak punya prinsip dan ideologi atau gagasan, dia menganggap remeh sama orang-orang itu. Jadi ketika bersosialisasi akhirnya ada gap di situ. Makanya ini gue pengen spill sedikit kenapa sebelum gua kan dulu kan ketua himpunan kegiatan mahasiswa sastra Indonesia. Dulu kenapa di zaman sebelum-sebelumnya gua di luar dari emang SDM-nya yang kurang, karena mungkin menurut gua orang-orangnya ini prinsipal, dia punya pikirannya sendiri. Jadi ketika kita pengen ngebangun organisasi itu kan bener-bener nyatuin kepala, nyatuin badan kayak gitu kan. Lu nggak bisa berdiri di atas pemikiran lu sendiri gitu kan. Nah itu yang menurut gue bikin mahasiswa-mahasiswa sastra Indonesia itu organisasinya itu nggak bisa semaju prodi yang lain. Itu landasannya menurut gue, yang gue temuin adalah orang-orang yang sudah kecemplung sama pemikirannya sendiri lewat buku-buku yang dia baca. Itu menurut gue. Sampai akhirnya banyak diskusi-diskusi itu dia itu yang membenarkan kepalanya sendiri. Itu makanya saran gua adalah baca buku itu bukan berarti lu harus terjun dan ngambil sampai saripati di buku itu, tapi gimana caranya lu ngegodok buku-buku yang lu baca untuk menjadi salah satu pemikiran dan referensi berpikir untuk lu tuangin di dunia realitas lu gitu, ketika lu bersosial kan kayak gitu. Bukan berarti apa yang lu tangkap di buku itu lu terapin dengan konkretnya. Itu yang bener. Makanya akhirnya tuh anak sastra Indonesia itu susah banget buat dibilangin. Makanya iya banyak kayak mungkin ya dosen-dosen yang kayak ini anak sastra Indonesia ini susah nih buat dibilangin gitu kan. Makanya dia lebih milih sastra Inggris aja lah yang gampang, sastra Jepang aja atau bahasa Korea aja nih yang kayaknya kalau disuruh bikin acara ini nih lebih gampang, lebih nurut. Itu salah satunya adalah ya mereka tuh besar kepala ketika dia terlalu banyak baca.
kayak gitu ya, namanya mungkin juga anak muda ya, mungkin mahasiswa gitu kan, masih euforianya, egonya tuh masih tinggi kayak gitu kan, dia ngerasa gue harus pinter ketika gue harus baca buku agar gue nih wawasannya luas, dan ternyata itu kan ada sisi negatifnya ketika bersosial. Iya benar. Itu sarannya gue gitu. Ini banyak banget gue temunya kayak gini. Kayak gitu. Oke guys, jadi karena durasinya kita juga udah habis. Emang udah habis ya? Bincang-bincang Udah. hari ini. Aduh, Sayang banget ya. Banyak. Padahal pengen ngomong sama Bunia nih. Pengen ngobrol, udah lama gak ngobrol. Aduh. Ya Jadi lanjut. makasih ya Kak udah mau Sama-sama. bincang-bincang sama kita di sini. Oh iya, thank you banget nih udah mau ngobrol gitu kan. Oke, jadi see you next di podcast selanjutnya. Ada lagi ya? Ada lagi.